Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang akhirnya peristiwa besar dan peristiwa mengejutkan ini akan membuat kamu makin bersinar. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat, buat Taurus ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Buat Taurus, fokus ke kartu ini ya. Akhirnya peristiwa besar dan peristiwa mengejutkan ini akan membuat kamu makin bersinar. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Taurus. Kita akan coba lihat. Di sini ada Beneath the Surface. Nah, di sini jelas sekali ya, ini seperti putri duyung. Kan ada di dasar laut, di dalam laut ya, tapi dia menunjukkan wajah dia munculkan wajah dia ke daratan gitu loh. Dia akan keluar dari dasar lautan dan menunjukkan siapa dia. Nah, inilah gambaran kamu di mana kamu akan makin bersinar. Kenapa kok bisa makin bersinar? Apa sih yang aku lakukan? Apa yang terjadi pada aku sebelumnya yang membuat aku bersinar? Nah, itu kita akan coba lihat ya. Di sini ini bacaan kamu secara general akan aku bacakan, tapi nanti aku akan baca detail secara percintaannya kamu dan keuangannya kamu. Di sini aku akan baca general dulu. Oke? Ini ada follow the sign. Kamu akan bisa menarik ya atau mendapatkan ya, sebuah cahaya ataupun sebagai petunjuk atau tuntunan di sini. Itu hebatnya kamu. Sehingga akhirnya ya mungkin yang tadinya kamu tidak pernah uh, nampak gitu ya oleh orang-orang, terus sekarang kamu akan mulai diperhitungkan. Karena apa? Karena kualitas kamu kah? Karena apa yang kamu miliki atau karisma kamu atau aura kamu yang muncul di sini. Ternyata orang tahu, oh kamu itu hebat, oh kamu itu ini, kamu itu gitu loh. Jadi mereka merasa apa yang selama ini tidak mereka lihat dari kamu, dia melihat gitu loh. Dan aku juga merasakan ya, kamu akan bisa melihat tanda-tanda ya, di mana kamu akan merasa, oh aku akan sukses suatu saat nanti. Aku akan bahagia suatu saat nanti. Mungkinkah dalam waktu dekat ataukah sebentar lagi ya, itu akan terjadi. Karena kamu udah melihat tandanya dan akhirnya kamu akan memunculkan diri kamu. Kamu akan menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Ya mungkin awalnya tadi banyak orang-orang yang tidak menghargai kamu. Banyak orang-orang yang menganggap remeh kamu. Ternyata ya, kamu tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Ya, dan akhirnya mungkin mereka merasa kagum atau merasa bersalah sudah menilai jelek tentang kamu ya. Nah, karena kamu bisa mengikuti tanda-tanda bahwasanya, oh jika aku lakukan ini, aku yakin orang-orang mungkin pasti akan melihat aku. Nah, itu. Ini ada hope, ada sebuah harapan. Harapan yang benar-benar akan terwujud. Mungkin ya banyak doa-doa kamu yang mulai akan terwujud di sini. Mungkin salah satunya itu tentang cinta atau tentang finansial. Ya, nanti kita akan bahas. Ini adalah bacaan general kamu dan intinya kamu benar-benar berharap ya apa yang aku lakukan nantinya itu akan membuahkan sebuah hasil yang memuaskan. Oke, gitu. Ini juga ada as a The Sentinel. Nah, ini seperti ada sebuah kekuatan ya dalam diri kamu, kekuatan yang cukup luar biasa yang kamu miliki, sehingga itu akan bisa membuat semua keadaan kamu berubah. Dan aku juga melihat ya di kartu ini kamu itu akan selalu dijaga dari hal-hal negatif, dijaga dari hal-hal yang mungkin akan ya membuat kamu hancur gitu ya. Misalnya ada orang-orang yang iri nih sama kamu. Misalnya ada orang-orang yang tidak suka, benci gitu ya. Maka ya mungkin
penjaga kamu itu mungkin akan memberitahu secara, ya mungkin kamu merasakan dari intuisi kamu, kamu akan merasakan mungkin dalam mimpi gitu ya, atau kamu benar-benar merasakan nyatanya, oh orang ini nggak tulus, oh orang ini seperti ini. Kamu akan bisa membatasi diri dengan mereka. Ya, dan saat ini nantinya aku juga merasakan kalau kamu itu akan benar-benar bisa fokus kepada diri kamu. Ya, contohnya apa ya? Dulu mungkin kamu itu selalu membantu banyak orang, atau kamu itu selalu mendahulukan siapapun ya, terutama teman nih gitu. Ternyata teman yang kamu bantu justru tidak tidak berbalas budi, bukannya kita meminta balas budi, enggak ya. Tapi setidaknya dia nggak peduli lagi sama kamu. Nah, di situ kamu akhirnya tahu, ya udah, aku ikhlas gitu loh. Nah, disitulah dengan kebaikan-kebaikan kamu tuh selalu dijaga dari orang jahat ya. Intinya kamu itu adalah seseorang yang benar-benar berjiwa besar. Oke? Nah, disitulah yang mungkin akhirnya kamu selalu dijaga dari hal-hal buruk, dari orang-orang yang tidak baik ya, dari hal negatif juga. Oke, kita akan coba lihat di sini apalagi yang akan terbaca tentang bacaan general kamu ya di sini. Dan aku juga melihat kamu itu akan mulai fokus kepada ya apa ya, kepada diri kamu, khususnya pekerjaan ya, yang aku katakan tadi, itu juga yang membuat kamu akhirnya bisa stabil dalam kehidupan kamu. Karena mungkin selama ini kamu hanya fokus kepada orang, kepada membantu orang gitu ya, apalagi mungkin kepada keluarga atau kepada teman, kepada apa ya, pasangan gitu ya. Nah, karena ya dulunya kamu setelah fokus kepada orang-orang seperti itu dan tidak membawa manfaat, akhirnya kamu mulai membatasi diri. Nah, itu juga bentuk dari penjagaan ataupun perlindungan untuk kamu ya. Oke. Ini juga ada crossover. Situation in the balance that require careful handling. Nah, ini dia. Yang aku katakan barusan ya. Kamu itu akan bisa mulai menstabilkan kehidupan kamu yang tadinya mungkin banyak orang-orang toksik di sekeliling kamu, tapi di sini kamu akan bisa menguasai ya, menguasai keadaan. Di mana oh ini orang toksik, kamu akan paham. Ya, aku harus membatasi diri, tapi tetap komunikasi tetap jalan terus. Tapi kamu lebih kayak yang penting-penting aja sih yang kamu bicarakan mungkin dengan dia, ya. Kalau itu dalam dunia pekerjaan, ya mungkin sekedarnya saja gitu loh. Kalaupun ini job desk-nya kita, ya kita kerjakan job desk kita gitu loh. Kalaupun nanti ada hubungan dengan dia, apa yang diminta dia ya kita beri. Kalau apa yang kita minta kepada dia ya minta ya seitunya aja gitu loh. Ya. Jadi itu yang aku lihat di sini. Karena ini juga akan membuat perubahan pada hidup kamu. Ada peristiwa yang mungkin mengejutkan, peristiwa besar dan pada akhirnya ya mungkin seseorang yang toksik tadinya dengan tingkah laku ataupun sikap kamu seperti itu ke dia, dia mungkin bisa sadar gitu loh. Bisa sadar, bahkan ada yang minta maaf sama kamu. Karena kesalahannya dia, mungkin sikapnya dia yang tidak baik ke kamu, dia mungkin mulai minta maaf. Oke? Itu yang aku rasakan dari energi kamu di sini, di mana ya nggak ada salahnya juga kita itu untuk berbuat baik ya. Kalaupun dia toksik ya kita jangan balas toksik juga. Kita coba untuk memahami diri dia, mencoba untuk menyeimbangkannya, ya menstabilkannya supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Intinya kita jangan baper aja terhadap orang-orang toksik itu gitu. Emang sih sulit ya, sulit kita untuk kayak melupakan, sulit apalagi kita udah muncul rasa benci kepada orang toksik gitu ya. Itu udah coba lupakan saja gitu loh ya. Karena di sini aku melihat you are highly thought of ya. Kamu itu adalah orang yang banyak diperhatiin gitu loh. Kamu itu adalah orang-orang yang kayak apa ya? Orang banyak kagum sama kamu. Dengan kebaikan kamu, dengan kepintaran dan kecerdasan kamu ataupun dengan apa yang kamu miliki, banyak orang kagum. Tapi di samping itu banyak juga orang yang benci gitu loh. Kok bisa sih dia begitu? Dia dikagumi, dia disukai orang, sementara aku yang mungkin lebih dari dia nggak dikagumi. Ternyata mungkin ada sifat-sifat dia yang mungkin tidak sama dengan kamu gitu loh. Nah, jadi dia merasa iri aja. Nah, itu kamu harus hati-hati. Ya, mungkin kamu saat ini lebih untuk menjarak dengan orang-orang itu, lebih memilih diam saja ya. Kalaupun nanti ada orang yang membuat cerita-cerita tentang kamu, yang bla bla bla, inilah itulah, kamu itu ginilah gitulah, intinya yang negatif aja.
kamu mungkin lebih memilih diam, tidak untuk mempedulikan. Kenapa? Kalau kamu jawab, kalau kamu balas, itu akan membuang-buang waktu kamu. Jadi lebih baik diam. Mungkin dengan diamnya kamu, ya biarlah orang-orang yang akan menilai apakah omongan dia itu benar apa enggak gitu. Jadi di sini kamu benar-benar akan diperhatikan banyak orang. Jadi tetap lakukan hal-hal positif, tetap lakukan hal-hal yang baik ya. Sehingga orang-orang menilai kamu benar-benar baik ya, padahal memang benar-benar baik ya gitu loh. Karena dengan kebaikan itu kadang kita apa ya? Kita baik salah, nggak baik salah gitu ya. Banyak pro dan kontranya. Ini juga ada karma, hashtag. Karma, you will reap what you have sown. Jadi ada karma, tapi karma ini tidak selalu karma buruk dan juga tidak selalu karma baik ya. Intinya ada hukum tak bertuai. Jadi kamu sadar nih, oh aku tahu di dunia ini pasti akan ada karma. Nah, atau bisa dikatakan ada sebuah peristiwa terhadap seseorang yang mungkin dulunya pernah dekat dengan kamu, ternyata saat ini dia lagi menjalankan sebuah karmanya. Dan karma itu belum selesai. Kenapa? Dia pernah menyakiti kamu, dia pernah mengkhianati kamu, atau di sini kamu gitu loh. Nah, tapi di sini aku melihat ada perubahan untuk bisa menjalankan karma itu dengan baik. Mhm. Dan di sini aku melihat ada stop. Ada news of a birth or a new business opportunity. Jadi aku ada melihat ya sebuah fase baru ya, kehidupan baru di dalam dunia bisnis kamu ya, seperti ada peluang di sini. Baik itu dalam bisnis, baik itu dalam hal percintaan. Arti kata, jika percintaan kamu hancur, maka akan ada peluang kamu untuk menemukan seseorang yang terbaik dari sebelumnya. Jika ini tentang pekerjaan, nanti kita akan lihat ya. Jika ini tentang pekerjaan, ya mungkin kamu yang kehilangan pekerjaan, mungkin kamu yang stuck di sini, kamu akan mendapatkan satu pekerjaan yang baik nantinya atau pekerjaan baru ya, atau usaha baru yang akan kamu bangun. Semoga aja ya. Kita akan coba lihat dari kartu tarot seperti apakah yang terbaca di sini dari kartu tarot. Oke. Apakah yang terbaca? Dan kita akan juga akan lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini juga ada ya, menggambarkan sebuah karma. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Ten of Swords. Nah, luar biasa di sini. Oke. Ada The Moon. Ada Pisces. Oh, ada Capricorn. Ada The Hangman, ada The World. Itu zodiak yang Taurus, Virgo, Capri ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu, tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik. Nah, di sini aku melihat ada Ten of Swords. Ada satu peristiwa besar ya yang membuat kamu akhirnya benar-benar mulai akan bersinar. Apakah itu? Kamu pernah mengalami titik di mana kamu udah berada di titik terendah gitu loh. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu patah semangat, bahkan kamu ingin menyerah. Karena apa? Karena cinta yang dikhianati, atau pekerjaan yang memang stuck gitu ya. Tidak ada pekerjaan atau memang finansial kamu yang stuck. Namun aku melihat di sini akan ada kemenangan, akan ada sebuah perayaan. Arti kata, kondisi ini akan bisa kamu lewati. Bisa dikatakan ini sebuah karma. Kita nggak tahu ya, namanya kita manusia, pernah mengalami ataupun mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan orang atau menyakiti seseorang ya, dan pada akhirnya kamu menjalankan karma itu dengan ikhlas dan pasrah ya, dan akhirnya kamu akan mendapatkan karma baik juga, karena di sini juga ada the world dan the hangman. Arti kata karma ini akan berubah gitu loh. Karma itu akan berubah menjadi karma yang baik buat kamu, atau bisa dikatakan saat kamu berpikir positif, disitulah kamu menemukan sebuah jalan. Ya, jalan, oh ternyata ini jalan untuk aku. Aku diberikan jalan jalan yang benar gitu loh oleh semesta. Nah, ini yang mungkin tadinya kamu kehilangan seseorang, disakiti, kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan berkomitmen dan memperjuangkan kamu. Semoga ya. Dan aku melihat seseorang itu mungkin adalah seseorang di masa lalu. Ada seorang yang begitu sangat merindukan kamu. Tapi jika ini energi kamu, energi general kamu sangat merindukan hal-hal yang begitu sangat membuat kamu bahagia. Mungkin ketemu dengan orang yang tepat, ya, ketemu pekerjaan yang tepat. Nah,
ya aku melihat ya kamu itu akan mulai bersinar, tapi ini yang pernah kamu alami. Namanya hidup pasti selalu ada energi negatif ya, dan energi negatif itulah yang selalu membuat hancur hidup kita kalau kita tidak bisa mengontrol dan mengendalikannya. Contoh pikiran negatif atau orang-orang yang mungkin menjadi orang ketiga di antara kita berdua gitu ya, atau ada orang-orang yang iri sama kita, itu membuat mood booster kita kan nggak enak gitu ya. Tapi kalau kita udah cuek, didiamin aja ya, kamu mungkin akan tidak peduli, di situ mungkin akan merubah semuanya, oke? Karena karma baik itu akan kamu dapatkan di sini, ya. Dan ini juga seperti ada The Hangman, sebuah perubahan yang akan kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu. Kamu berusaha sekali di sini, kamu memaksimalkan, ya. Kita akan coba lihat dari segi percintaannya kamu, seperti apakah itu percintaannya kamu ya. Apakah yang terbaca? Oke, kita tentang percintaannya kamu. Oke, ya. Nah, di sini ada pay attention to the red flag. Nah, ini kalau dalam percintaan, kamu akan melihat sebuah tanda-tanda seseorang di mana dia akan menjadi soulmate-nya kamu. Ini ada soulmate ya. Nah, ini dia. Kamu akan melihat tanda-tanda dari seorang. Kapankah kamu akan melihatnya? Bisa saja udah kamu lihat dari sekarang, atau sebentar lagi, atau mungkin dalam waktu dekat. Nah, kenapa? Karena kamu mulai bersinar, dan aku juga melihat kamu itu banyak diperhatiin orang. Di antara mereka-mereka yang perhatiin kamu, itu ada salah satunya yang benar-benar menyukai kamu. Dan kamu akan melihat tanda-tanda itu terhadap dia. Ya. Nah, hubungan itu akan benar-benar berubah. Bisa dikatakan hubungan ini awalnya mungkin berteman dalam dunia pekerjaan atau berteman dalam dunia percintaan begitu ya, sama aja ya. Dan seseorang ini mulai menunjukkan kalau aku itu suka sama kamu, kalau aku itu cinta sih sama kamu ya. Kalau dia baru kenal mungkin awalnya suka, tapi mungkin dia itu kayak suka nih setiap malam mikirin kamu, setiap malam itu dia kayak, dan dia mungkin sudah melihat tanda-tanda pada diri dia kalau dia itu menyukai kamu. Sehingga akhirnya dia bisa saja untuk mengekspresikan atau mengatakan apa yang ada dalam hatinya dia. Semoga ya, oke? Dan ternyata ya jika itu soulmate, semua itu akan dimudahkan. Tapi kamu jangan anggap, mudah sekali ketemu soulmate, enggak. Kamu nggak akan sadar bahwasanya sebelum dulunya, kami tuh pernah mengalami jatuh bangun dalam hal percintaan. Tapi mungkin kamu nggak terlalu memikirkan ya. Ya kalau udah putus, kalau udah break, kalau udah terpisah ya udah terpisah aja. Ngapain juga aku berharap, ngapain juga aku memaksa gitu ya. Nah, disitulah saat kamu benar-benar bisa untuk mengikhlaskan, kamu akan ketemu dengan soulmate. Kamu nggak sadar nantinya. Ini adalah hal-hal yang tidak terduga yang akan kamu rasakan ya. Dan pada akhirnya kamu akan menikah dan honeymoon. Berbulan madu, wow luar biasa. Mungkin ada juga sih beberapa dari kamu akhirnya aku akan pergi berbulan madu nih. Aku sudah menikah gitu ya. Atau saat ini kamu sudah memplanningkan mau kemana nih bulan madunya. Kita akan berkomitmen ya. Karena seseorang itu seperti udah menunjukkan keseriusannya sama kamu ya. Ini. Oke, kita akan coba lihat isi hati dia seperti apa. Isi hati terdalamnya dia. Isi hati terdalamnya dia itu seperti apa? Oke, ya. Ini ada so many things remind me of you, it's crazy. Banyak sesuatu hal yang mungkin membuat dia memikirkan kamu, dan itu membuat dia gila gitu ya. Kok banyak banget ya aku memikirkan kamu. Saat mau tidur, saat makan, saat mandi, ingat kamu ya, kayak nyanyi ya. Nah, kayak lagu. Nah, itu yang membuat dia merasa aku suka kamu gitu. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk mengatakan semua isi hatinya. Itulah ya. I'm working hard on my finance for you, for us, for our future. Aku bekerja keras untuk finansial, untuk kita, ya untuk kamu, untuk kita, untuk masa depan kita. Ada seseorang di sini. Mungkin dia jauh dari kamu kah? Atau dia antara kamu dengan dia LDRan, ada ketidakpercayaan atau ada kecemburuan saat ini. Nah, ternyata dia ingin mengungkapkan, kamu jangan khawatir. Aku jauh dari kamu. Aku mencari pekerjaan ke luar negeri. Itu ingin mencari nafkah.
untuk kita, untuk kamu, untuk masa depan kita. Jadi kamu yakin deh sama aku, gitu ya. Oke. Ini ada thank you for teaching me how to appreciate the small thing in life ya. Terima kasih untuk sudah mengajarkan aku bagaimana cara mencintai ya dengan hal-hal yang mungkin appreciate the small thing in life dari sesuatu hal yang kecil. Arti kata menghargai suatu hal yang kecil gitu loh. Belajar untuk memberikan suatu penghargaan ya mungkin itu juga sebuah ketulusan ya dari hati dia ya. I'm thinking of you in this very moment I miss you. Aku memikirkan kamu di setiap momen gitu loh. Dan aku merindukan kamu. Nah, ini yang isi hati dia ya, yang ingin dia katakan. Ada seseorang yang mungkin begitu mencintai kamu. Oke, kita akan coba lihat dari segi keuangannya kamu ya. Oke, kita akan coba cek bagaimana finansial dan keuangannya kamu buat Taurus. Oke. Nah, di sini juga ada yin dan yang. Aku melihat ya kamu akan mulai bisa menstabilkan tentang keuangan dan percintaannya kamu. Kalau aku rasakan ya, ini sama dengan Aries tadi ya. Arti kata ini juga ada di set. Kamu juga harus berhati-hati. Ada orang-orang yang akan menipu kamu. Tapi kamu bisa menstabilkan, kamu bisa kayak mengetahui ya dengan intuisi kamu, dengan red flag yang mungkin yang ada ya. Oh, ternyata orang ini nggak tulus. Oh, ternyata orang ini mau menghancurkan bisnis aku. Nah, kamu akan sadar itu nantinya. Intinya akan bisa stabil sih keadaan kamu. Walaupun ada orang-orang yang ingin menghancurkan kamu, menipu kamu dan lain sebagainya. Tapi itu hebatnya kamu. Nah, perjalanan hidup kamu itu ya mungkin akan sedikit unik ya. Dan aku juga melihat kamu akan mendapatkan sebuah perjalanan yang cukup membuat kamu menjadi kuat ya di sini. Ya, atau beberapa dari kamu dalam waktu dekat mungkin akan ada yang berlibur ya, itu akan membutuhkan uang, jadi mungkin lebih dari sekarang kamu lebih untuk menabung saja ya, oke. Karena tapi aku juga lihat di sini ada man holding a coin. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu impikan selama ini. Mungkinkah pekerjaan yang menurut kamu itu tepat buat kamu, maka kamu akan mendapatkan. Ataupun ini usaha atau bisnis yang akan kamu bangun, nah di sini kamu akan mendapatkan. Oke, semoga aja ya. Ini ada dare to value. Saatnya kamu untuk memutuskan, atau di sini aku melihat ya kamu itu punya nilai, kamu itu menemukan sebuah pintu ya di mana kamu tahu nilai dari diri kamu, kualitas diri kamu dan kamu bisa menunjukkan kalau aku layak ya untuk menerima penghargaan, menerima apresiasi ini gitu ya, atau menerima kemenangan ini gitu ya. Nah, jadi semoga aja. Mungkin saja mungkin kamu akan naik jabatan seperti itu. Di sini ada broken heart. Nah, yang ini yang aku katakan seimbang, di mana nantinya pernah kamu ada beberapa dari kamu yang mengalami hancur dalam perasaan ataupun hati kamu hancur, disakiti atau dikecewakan, tapi ini tidak akan berimbas kepada pekerjaan. Kamu tidak akan menyangkut pautkan cinta dan perasaan ya. Itu hebatnya kamu. Kamu bisa bisa stabil, bisa bisa apa ya, possibility kamu itu bagus gitu loh. Oke. Nah, oke buat Taurus mungkin itu yang bisa aku sampaikan tentang general kamu, finansialnya kamu, dan percintaannya kamu. Semoga ini bisa membuat kamu terinspirasi dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi Taurus, dadah.